تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ahli hadits itu satu kaum ya. Satu kaum yang punya keutamaan, ahli hadits. Orang yang punya akidah yang kuat dan dia punya ketersambungan riwayat-riwayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga agama dan syariat, itu disebut ahli hadits. Ahli sunnah di masa dahulu itu tidak dikenal kecuali ahli hadits. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya siapa Ta'il Pal Mansurah, kata beliau mereka adalah ahli hadits. Kalau bukan ahli hadits, saya tidak tahu siapa lagi mereka itu. Kelompok yang selalu mendapat pertolongan. Iya. Makanya ahli hadits itu punya keahlian, punya akidah, keyakinan, terwarisi. Makanya para ulama ahli hadits itu dia berkeliling kemana-mana ke guru-guru. Keyakinannya semuanya sama. Al-Bukhari berguru dari 1080 guru sekitar itu. Semua gurunya mengajarkan akidah yang sama. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim itu disebut gurunya mendekati 3000 orang. Mungkin tidak ada satu negeri kaum muslimin pun di masanya kecuali beliau sudah mendatanginya. Mengambil dari para ulama ahli haditsnya. Dan mereka ini punya buku akidah, mereka riwayatkan dari para ulama di masanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah yang terwarisi. Dan itu ditulis dalam puluhan bahkan ratusan buku. Iya, dari para imam. Jadi kalau mau belajar akidah ahli hadits itu ada, terpelihara, tersimpan dengan sangat aman dan sangat indahnya. Yang aneh bin ajaib itu kalau datang belakangan, subhanallah, belajar dari akidah Asy'ariyah. Abul Hasan al-Asy'ari sendiri dia sudah taubat dari pemahamannya, kembali kepada jalan as-salaf. Itu pun kembali kepada jalan as-salaf karena dia berjumpa dengan salah seorang dari murid Imam Ahmad atau di atas madhab Imam Ahmad. Dia mengambil dari situ. Iya. Abul Hasan al-Asy'ari itu tidak dikenal dia mengambil banyak riwayat dari ulama as-salaf. Makanya karena jauh dari itu, dia tidak kenal kebenaran. Tapi begitu dia kenal jalannya Imam Ahmad, mulailah dia kembali kepada jalan as-salaf. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mengajak mempelajari buku-buku akidah belakangan, itu namanya cara belajarnya keliru. Cara belajarnya keliru. Karena cara belajar itu yang benar, kita mengambil dari buku-buku terdahulu. Semakin dekat dari masa Nabi, itu semakin selamat dan semakin murni. Apalagi buku-buku akidah di kalangan ahli hadits itu tidak ada silam pendapat dalam pokok-pokok akidah. Tidak ada silam pendapat dalam pokok pembahasan akidah mereka. Semuanya sama. Baca di mana saja sama. Nah, itulah yang perlu dipelajari dari guru, ditalaki dari guru. Jelas ya? Nah, itu ahli hadits. Sama kalau kita baca riwayat-riwayat mereka itu ada pekerjaannya. Seperti buku ini ya, buku ini beliau menulis ini di atas bahasa ahli hadits. Jadi beliau bilang saja dari Sa'id dari Qatadah, tidak perlu diterangkan Sa'id siapa, Qatadah siapa, tidak perlu diterangkan. Karena itu sudah bahasanya ahli hadits, orang yang belajar hadits pasti paham. Sa'id di sini adalah Sa'id bin Abi Aruba. Memang ada Sa'id bin Bashir, tapi kalau dikatakan Sa'id, asalnya Sa'id bin Abi Aruba, itu asal. Kalau ada Sa'id bin Bashir pasti disebut nama ayahnya. Jelas ya? Baik, itu jalannya ahli hadits. Jadi kalau ingin mirip seperti itu, nah itu kita bangun kecintaan. Kenapa tadi saya ingatkan berlalu nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Itu ada makna yang dipegang oleh seorang mukmin yang berakidah. Nabi SAW itu bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kebiasaannya dia baca buku-buku riwayat, dia kenal para ulama ahli hadits, dia cinta kepada jalan mereka, ya, dia kenal bagaimana
akidah mereka, dia kenal akidahnya para sahabat. Dia selalu doakan para sahabat Nabi, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dia lebih pantas dikumpulkan bersama orang yang dia cintai atau tidak? Ini yang paling pantas ya. Tapi kalau dia mengaku, oh saya seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, ya insya Allah saya pengen dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya. Tapi tidak pernah dia baca. Dia tidak pernah baca dari agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dia baca dari hadits-hadits para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh darinya. Ya bagaimana mungkin dikatakan cinta? Kalau ngaku-ngaku cinta saja banyak orang yang mengaku cinta. Wa kullu yadai waslan li Laila wa Laila la taqirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak pernah merasa punya hubungan dengan dia. Itu kadang ada yang seperti itu. Kalau ngaku-ngaku bisa saja ngaku-ngaku. Iya. Tapi kalau orang mengaku cinta kepada Nabi dan para sahabat, ingin dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka ikuti jalan mereka. Pastikan jalan mereka. Dan itu jalannya ahli hadits. Itu yang paling dekatnya. Di jalannya para ulama ahli hadits. Ya harus serius dia belajar dari buku-buku hadits. Giat hadir di majelis-majelis, dia baca riwayat-riwayat. Walaupun kadang dia tidak paham, tapi dia senang hadir saja. Antum sudah dengar itu kan, hadir di majelis guru 30.000 orang, 100.000 orang. Ada yang menulis, ada yang diam-diam saja melihat. Itu semuanya karena mereka ingin bersama ahli hadits, dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Mereka bangun kecintaan kepada hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dia tidak membiasakan dirinya dengan itu, bagaimana akan terbentuk kecintaan itu? Itu sulit ya terbayangkan. Ya, sulit terbayangkan ada pengakuan cinta tetapi tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Harus dibuktikan dengan keseriusan belajar, memahami hadits-hadits Rasulullah. Ya, dia senang membaca buku-buku hadits. Nah, kita ini belum ada apa-apanya ya. Ini baru baca ini, masya Allah ya. Ibnu Hajar itu dia pernah baca Sunan Abi Daud 3 hari. Dia baca ke gurunya 3 hari. Ada yang 1 kali duduk bersama gurunya, dia selesaikan Sahih Al-Bukhari. Selesaikan Sahih Al-Bukhari. Iya. Ini mungkin untuk menyangkanya kisah dari planet mana begitu ya. Tapi ini terjadi, kenyataan. Ada seperti itu. Dari keseriusan mereka. Iya. Dan itu harus kita kenali, kecintaan. Kecintaan. Dan itu perlu perjuangan. Seorang perlu membiasakan diri. Ya wajarlah mereka bisa. Ada orang di antara mereka sudah menulis hadits saja, buku hadits dia tulis dengan tangannya. Ada yang menulis 400 jilid dengan tangannya dia menulis. Kita 1 lembar aja belum tentu. Ini menyalin ini ya. Yang 400 jilid dia tulis dengan tangannya sendiri. Buku hadits. Ya. Nah, itu untuk mendekatkannya, jalan ke sana. Jalan ke sana. Ya kalau mau dikatakan pekerjaan itu, pintu ibadah banyak sekali. Tapi kita ini banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan meridhai kita, selalu membimbing kita kepada hal yang paling baik dan paling dicintai. Baik.